Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengambil tema sabar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surat Hud ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, misalnya dalam kesabaran itu, ketika kita diuji dengan kesulitan ekonomi dan ada sebagian lilitan hutan, kita harus tetap sabar dan terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, yang saya hormati, para pendengar yang berbahagia. Kadang kita menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu belum bisa terlaksana. Sementara tetangga kita, teman kita justru sudah mempunyai atau sudah bisa membelinya terlebih dahulu. Apa yang kita rasakan, teman-teman? Rasanya panas, perih, dan sedih sekali. Tapi kita harus sabar, dan sabar. Bagaimana Allah akan membimbing kita untuk keluar dari kesulitan, karena sesungguhnya badai atau kesulitan ini bukan untuk mematahkan kita, tapi untuk menguatkan kita. Percayalah, sahabat-sahabat semua, bahwa sinar fajar itu dekat dan akan mengeluarkan kita dari kesulitan. Kesulitan bukanlah murka Allah, tapi bentuk cintanya yang tersembunyi. Seperti dalam firman Allah yang artinya, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, harta benda, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Para pendengar yang budiman, ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, ayat ini bukan penghibur, tapi penegas bahwa orang-orang yang kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi, telah Allah ukur dan Allah takar sesuai dengan kemampuan. Dan di balik itu Allah telah siapkan hadiah dan kenikmatan yang akan diberikan kepada kita, yaitu sebuah hadiah yang sangat manis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Barang siapa ridho, maka ia akan mendapat keridhaan Allah,
Dan barang siapa murka, maka ia akan mendapat kemurkaan Allah. Apakah engkau sadar telah diuji dengan ekonomi, engkau akan mendapat tawakal yang lebih tinggi. Rezeki tidak akan hilang, rezeki tidak akan sirna, hanya belum sampai atau belum tiba. Rezeki akan datang tidak hanya pada waktu kita memerlukan saja, pada waktu kita mau saja, tapi akan datang setelah kita memang sudah betul benar-benar siap untuk menerimanya. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah dan para pendengar yang berbahagia, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan, tutur kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.